Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Desti Rianti. Sekarang kita sudah memasuki bab yang ke-23, yaitu DNS server, master, dan slave server. Di sini ada beberapa materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama konsep master dan slave DNS server, 2 konfigurasi master DNS server, 3 konfigurasi slave DNS server, 4 pengujian master dan slave DNS server, 5 konfigurasi permanent resolver. Kita masuk ke materi yang pertama, konsep master dan slave DNS server. Jika kalian ingat pada video sebelumnya, kita sempat melakukan konfigurasi pada Debian server, yang mana Debian server dijadikan sebagai local DNS server. Jadi dia di sini sifatnya sebagai DNS yang aktif. Dan jika kalian ingat juga, sebelumnya kita telah mendefinisikan tipe master pada Debian servernya. Oke, kita coba lihat di Debian servernya. Di sini saya ketikkan chat named.conf.local. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwasanya tipe master ini berarti bahwa Debian server sifatnya adalah master ataupun aktif ya. Jadi terdapat dua sifat, yang pertama adalah master dan yang kedua adalah slave. Pada bab kali ini kita akan membuat server Ubuntu sebagai server yang memiliki sifat slave atau backup. Jadi jika nanti master ini mati, maka akan terdapat slave yang akan bersedia untuk menggantikan posisi master sebagai lokal DNS servernya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi master DNS server. Oke, jadi walaupun pada video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi pada master server ini, kita harus tetap melakukan konfigurasi lagi. Jika kita ingin melakukan pembuatan backup server ataupun slave servernya, pada video kali ini kita akan membuat Debian server akan melempar posisinya ke Ubuntu server ketika Debian server ini mati. Langsung saja masuk ke Debian servernya. Lalu ketikkan perintah nano named.conf.local. Di sini dapat kita lihat bahwa kita telah mendefinisikan tipe master pada domain desti.com ya. Sekarang kita akan melakukan transfer file ke backup server. Di sini kita bisa enter di bawahnya. Lalu ketikkan allow strip transfer kurung kurawal, lalu IP-nya 10.10.10.3 titik koma, spasi kurung kurawal tutup, lalu titik koma. Jika kalian ingat, 10.10.10.3 ini merupakan IP Ubuntu server ya. Kemudian kita juga bisa konfigurasikan lagi reverse zone-nya, sama seperti tadi. Kita ketikkan allow strip transfer spasi kurung kurawal buka 10.10.10.3 titik koma spasi kurung kurawal tutup titik koma enter dan tutup lagi dengan kurung kurawal dan titik koma. Lalu jangan lupa di save ya, Ctrl X Y enter. Lalu kita cek konfigurasinya named strip check conf. Oke, di sini tidak terdapat error ya. Sekarang kita akan mengganti serial number-nya pada db.desti. Nano db.desti. Di sini kalian bisa scroll dan ganti serialnya. Di sini saya akan ganti menjadi 6. Lalu kita juga akan melakukan konfigurasi NS tambahan. Kita enter. Lalu berikan add, tab in, tab ns, tab ns2.desti.com, lalu diberi titik ya. Kemudian kita definisikan di sini ns2 ini adalah Ubuntu server. Di bawahnya ini kita ketikkan ns2, tab in, tab a, tab 10.10.10.3. Jika sudah, kalian bisa save, Ctrl X Y enter. Selanjutnya kita konfigurasikan lagi pada db10-nya. Nano db.10. Di sini kita juga harus mengganti serial number-nya menjadi 6 ya. Kita ganti. Lalu di sini saya akan membuat konfigurasi baru yang mana akan mendefinisikan bahwa 10.10.10.3 itu merupakan pointer ataupun IP address dari NS2.
berikan IP-nya dari Ubuntu kliennya, yaitu 3, tab in, tab ptr, tab ns2.desti.com. Lalu jangan lupa diberi titik. Jika sudah, kalian bisa save. Lalu kita cek dengan named strip checkzone spasi desti.com spasi db.desti. Oke, di sini tidak terdapat error ya, berarti kita sudah berhasil. Kemudian kita cek lagi pada perintah named checkzone spasi 10.10.10.10.in strip address .arpa spasi db.10. Oke, di sini juga berhasil ya. Selanjutnya kita restart dengan perintah systemctl restart bin 9. Oke, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi slave DNS server. Sekarang kita akan mengkonfigurasi slave pada Ubuntu servernya. Langsung saja masuk ke Ubuntu servernya. Kita install terlebih dahulu bin 9-nya. apt install bin 9. Jika sudah, kita masuk ke dalam cd spasi /etc/bin. Jika sudah, kita ls. Nah, di sini terdapat file konfigurasi yang bisa kita gunakan ya. Di sini langsung saja kita masuk ke perintah nano named.conf.local. Di sini kalian bisa ketikkan saja konfigurasinya, yaitu zone, kemudian nama domainnya. Saya di sini berikan desti.com ya. Tanda kutip, lalu desti.com, tanda petik lagi, spasi kurung kurawal buka, enter, lalu tab 1 kali, ketikkan tipe slave. Titik koma, lalu enter dan tab lagi, file, di sini saya tanda kutipkan db.desti, lalu tanda petik lagi, titik koma, lalu tambahkan masters, lalu kurung kurawal buka, spasi 10.10.10, titik koma, kurung kurawal tutup, titik koma, lalu enter, kurung kurawal tutup, dan titik koma ya. Kemudian kita akan konfigurasikan lagi IP address-nya pada zone, tanda petik 10.10.10.10.in strip address strip arpa, tanda petik, kurung kurawal buka, lalu enter dan tab 1 kali, tipe slave, titik koma, enter lagi dan tab, lalu file db-nya db.10 ya, dan mastersnya 10.10.10.2, lalu diberikan tanda kurung kurawal tutup dan diakhiri titik koma ya. Dan di bawahnya jangan lupa diberi tanda kurung kurawal tutup dan titik koma. Jika sudah, kalian bisa save. Kemudian cek apakah ada yang error atau tidak ya, dengan perintah named strip check conf. Oke, di sini sudah berhasil ya. Jangan lupa kita restart dengan perintah systemctl restart bin 9. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu pengujian master dan slave DNS server. Kali ini kita akan menguji apakah Debian server ini berhasil menjadi master dan Ubuntu server sebagai slave. Di sini saya akan melakukannya pada Ubuntu client. Kita konfigurasikan resolver dulu dengan perintah sudo nano /etc/resolve.conf. Di sini untuk name servernya kita baru memasukkan milik Debian server saja. Jika kalian ingat, kita pernah mengkonfigurasikannya name server 88 ya.
dengan name server 8844. Nah, jadi name server 888 itu adalah konfigurasi master servernya, sedangkan name server 8844 itu adalah slave servernya. Langsung saja kita konfigurasikan IP dari slave servernya. Kita ketikkan name server 10.10.10.3. Jika sudah, kita bisa save ctrl-x, y, enter. Sekarang kita akan melakukan dig pada domain desti.com. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terdapat dua DNS server. Yang pertama yaitu 10.10.10.2 dan yang kedua yaitu 10.10.10.3 ya. Lalu di sini untuk desti.com itu adalah web servernya. Di sini untuk desti.com web servernya adalah 10.10.10.4. Nah, untuk mengetahui mana yang slave dan mana masternya, itu kita bisa ketahui dari server yang aktif. Di sini bisa kalian lihat yang aktif adalah server 10.10.10.2. Lalu bagaimana agar 10.10.10.3 ini aktif? Kita langsung saja mematikan server 1 Debian-nya. Kita power off-kan atau bisa kita save saja. Kemudian kita bisa cek lagi pada digdesti.com. Nah, di sini server 3-nya yang aktif ya, yang mana server 3 ini menggantikan server 2-nya. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi permanent resolver pada klien. Jika kalian ketahui, ketika Ubuntu klien ini mati, maka otomatis konfigurasi resolvernya itu akan kembali ke default. Di sini saya ketikkan perintah sudo nano/etc/resolve.conf. Nah, di sini terdapat konfigurasi resolver yang kita lakukan sebelumnya ya. Kita bisa exit dulu. Di sini saya cek IP address-nya. Bisa kalian lihat bahwa 172 ini adalah IP address yang saya dapatkan dari DHCP server. Begitu juga dengan DNS server yang bisa kita dapatkan melalui Debian router. Defaultnya DNS yang kita terima itu 0 ataupun 888 ya. Jadi itu diterima oleh DNS server oleh klien dari DHCP server. Yang memberikan DNS server adalah 8888. Nah, jika kita ingin Ubuntu klien ini memiliki server yang tetap, maka kita bisa lakukan pada konfigurasi DHCP-nya. Tapi di sini saya akan coba dulu ke setting, lalu saya akan disable enable dulu. Kita lihat, maka di sini name servernya akan kembali ke default awal ya. Selanjutnya pada router Debian, di sini saya ketikkan nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Di sini kita scroll ke bawah. Pada bagian option, domainnya kita ganti dengan IP DNS server yang kita inginkan, yaitu 10.10.10.2 dan ketikkan lagi 10.10.10.3 yang mana nantinya Ubuntu klien akan menerima kedua server ini sebagai DNS server atau resolvernya. Kita save ctrl-x, y, enter. Sekarang kita restart DHCP-nya dengan perintah systemctl restart isc strip dhcp strip server. Kemudian pada Ubuntu kliennya kita akan melakukan request IP address ulang. Kita disable enable dulu. Jika kita cek pada digdesti.com, nah sekarang di sini yang terjawab hanya IP address dari domain.desti.com saja ya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di bab 23 ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.